Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi hukum acara pidana bagian yang ke-8. Sebelum kita melanjut kepada pokok pembahasan materi, jangan lupa untuk klik yang satu ini. Penangkapan dan penahanan di dalam hukum acara pidana. Kewenangan yang diberikan kepada penyidik demikian rupa luasnya, yang bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut. Penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi manusia, asalkan hal tersebut masih berpijak pada landasan hukum. Bermacam-macam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang, mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, sebagaimana akan didiskusikan dalam pertemuan berikutnya. Nah, tetapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar sangat diperlukan sekali, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam hal melakukan penahanan, penangkapan atau penahanan. Nah, masalah penangkapan diatur dalam pasal 1/20 dijelaskan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari penjelasan tersebut, penangkapan tidak ada lain daripada pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk itu, KUHP dalam bab ke-5 bagian ke-1 pasal 16 sampai dengan 19 telah menetapkan ketentuan tata cara tindakan penangkapan. Sebelum hal tersebut, maka tentu dalam penangkapan harus memiliki alasan penangkapan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Pasal 17 kuat tersebut menyebutkannya, seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, menurut penjelasan pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Selanjutnya berbunyi penjelasan pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Nah, pengertian bukti permulaan yang cukup dari pendekatan teori dan praktek masih dapat diperdebatkan. Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu
diduga keras melakukan tindak pidana dan cukup terdapat dugaan yang didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi sangat disadari cara penerapan yang demikian bisa menimbulkan kekurangpastian dan dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi pra-peradilan untuk menilai tentang adanya atau tidak perlunya bukti yang cukup dalam menangkap suatu tersangka maupun atau terdakwa. Nah, selain itu, syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sebagaimana diatur di dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan yang keras atau terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, prinsip dalam penangkapan, hal yang pertama adalah ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang didahului adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga dugaan keras dan bukti permulaan yang cukup itu menjadi satu kesatuan dalam melakukan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Juga penting untuk diingat supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Nah, oleh karena itu, adapun cara penangkapan itu dilakukan seperti membicarakan cara pelaksanaan penangkapan meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Nah, cara pelaksanaan penangkapan diatur di dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara Republik Indonesia, sebagaimana materi kita yang terdahulu menyebutkan penangkapan merupakan monopoli tunggal dari kepolisian negara Republik Indonesia. Dari ketentuan ini sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Bagaimana dengan jaksa penuntut umum? Melalui undang-undang tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan pasal 384 ayat 2 KUHP. Nah, berbicara siapa yang boleh menangkap, Satpam atau Hansip atau security tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan seperti petugas-petugas keamanan petugas-petugas keamanan yang bersifat wajib bagi mereka. Nah, petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan. Bagaimana jika surat tugas tidak ada? Kalau tidak ada, tersangka berhak menolak untuk memenuhi perintah penangkapan karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Artinya bersifat keharusan atau wajib. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga
ketertiban masyarakat dari pihak yang beretikat buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati, kecuali bagi orang yang tertangkap tangan. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan minimal tentang satu, identitas tersangka yang berisi nama, umur, tempat tinggal. Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas demi untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban. Kedua, menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan, misalnya demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya. Tiga, menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya dalam hal kejahatan pencurian yang diatur dalam 362 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ketentuan pasal 18 ayat 2 dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka atau tanpa surat perintah penangkapan dengan syarat harus segera menyerahkan kepada penyidik dan atau penyidik. Jadi jika masyarakat atau petugas keamanan, security atau hansip melakukan penangkapan sebagaimana pasal 18 ayat 2 tertangkap tangan, maka hal itu tidak perlu adanya surat perintah penangkapan. Namun harus segera diserahkan kepada penyelidik atau penyidik. Hal yang penting juga mendapat perhatian, tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan oleh penyidik. Pemberitahuan secara lisan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diatur di dalam pasal 18 ayat 3. Oleh karena itu, pemberitahuan kepada pihak keluarga merupakan kewajiban bagi pihak penyidik untuk segera memberitahukan atau mentembuskan kepada pihak keluarga bahwa salah seorang tersangka atau keluarganya telah dilakukan penangkapan kepadanya. Nah, bagaimana dengan batas waktu penangkapan? Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan tidak boleh lebih dari 1 hari. Lewat dari 1 hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. Konsekuensi dari ketidaksahan penangkapan tersebut, maka tersangka harus dibebaskan demi hukum. Atau jika batas waktu tersebut dilanggar, tersangka atau penasihat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada pra-peradilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat meminta ganti kerugian terhadap tindakan tersebut. Bagaimana dengan penahanan? Dalam pembahasan penahanan sekaligus menyangkut instansi penegak hukum yang lain, termasuk penuntut umum dan peradilan. Hal ini disebabkan pasal-pasal yang mengatur penahanan tidak memisahkan hal tersebut. Masalah penahanan bukan hanya wewenang penyidik saja, berbeda dengan penangkapan. Ya. Masalah penahanan bukan hanya wewenang penyidik saja, tetapi meliputi wewenang yang diberikan undang-undang
kepada semua instansi pada tingkat peradilan. Maksud penahanan menurut penjelasan pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Di dalam KUHP semuanya disederhanakan, tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dan penahanan sementara atau tahanan sementara. Jika tidak ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yaitu penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik dengan batas waktu 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Hal ini berbeda pada zaman KUHP hanya mengenal istilah penahanan yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif atau terbatas. Adapun tujuan penahanan disebutkan dalam pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1. Kepentingan penyidikan atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan dan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Ia tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan pasal 20 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum bertujuan untuk kepentingan penuntutan. Diatur di dalam pasal 20 ayat 2. Ketiga, demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu atau tidaknya penahanan yang dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur di dalam pasal 20 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagaimana dasar penahanan? Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan akan kita bicarakan secara berturut-turut. Pertama, alasan, yaitu landasan dasar yuridis, ya. Undang-undang landasan dasar yuridis, ya. Kemudian landasan unsur keadaan kekhawatiran. Ketiga, syarat yang dipenuhi dalam pasal 21 ayat 1. Nah, ketiga hal tersebut menjadi landasan dasar penahanan. Nah, bagaimana yang maksud dengan landasan dasar atau yuridis? Undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana di mana penahanan dapat diterapkan. Undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terperinci terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindakan pidana dan atau
percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Ya, seperti yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Pidana yang diancam hukumannya 5 tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, sedangkan di bawah 5 tahun secara objektif tidak boleh dilakukan penahanan. Kedua, di samping aturan umum tersebut, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Pidana Khusus. Di bawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Alasan didasar pada pertimbangan pasal-pasal tindak pidana yang dianggap sangat mempengaruhi kepentingan keterlibatan masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang atau khususnya termasuk dalam kelompok yang diatur dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 454, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506. Kelompok kedua, pasal-pasal yang berada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Nah, landasan unsur keadaan kekhawatiran, alasan yang kedua, yaitu landasan unsur keadaan kekhawatiran. Unsur ini menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subjektivitas si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus berjumpa dua segi subjektif, yaitu segi subjektif tersangka atau terdakwa yang dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud ditentukan dalam pasal 21 ayat 1, yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut, yaitu tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. Kedua, merusak atau menghilangkan barang bukti. Ketiga, dikhawatirkan yang tersangka atau ia mengulangi tindak pidana. Kesemuanya keadaan yang mengkhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Semua keadaan yang mengkhawatirkan tersebut adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa, dan penjabat yang menilai keadaan kekhawatiran itu pun bertitik tolak dari penilaian subjektif dari aparatur penegak hukum itu sendiri. Nah, alasan ketiga, yaitu dipenuhinya unsur pasal 21 ayat 1, yaitu di samping unsur-unsur penahanan disebut di atas terdahulu, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang, seperti tersangka atau diduga keras, ya, harus digarisbawahi diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Dugaan yang keras itu didasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup. Nah, syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan syarat bukti itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sedangkan pada penahanan didasarkan pada bukti yang cukup. Jadi perlu digarisbawahi perbedaan penangkapan dengan penahanan. Sedangkan penangkapan bukti itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sedangkan pada penahanan didasarkan pada bukti yang cukup. Nah, bagaimana tata cara penahanan? Cara penahanan atau penahanan lanjutan baik yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum serta hakim merujuk kepada ketentuan
pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1. Dengan surat perintah. Penahanan atau surat penetapan terdapat perbedaan sebutan kalau di dalam penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan surat perintah penahanan. Dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim dalam persidangan, perintah penahanan berbentuk surat penetapan yang harus memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Identitas tersangka atau terdakwa yang berisi nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Kedua, menyebutkan alasan penahanan, umpamanya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan. Ketiga, uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya, yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri, melakukan pembelaan, dan juga untuk kepentingan hukum. Kedua, menyebutkan dengan jelas tempat di mana ia ditahan untuk memberi suatu kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya. Tembusan harus diserahkan kepada keluarganya. Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Nah, demikianlah pemaparan hukum acara pidana tentang penangkapan dan penahanan kali ini. Untuk berlangganan jangan lupa untuk subscribe yang satu ini agar dapat informasi perkembangan materi hukum lanjutan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.